Otak kita memiliki salah satu bagian otak yang bekerja lebih dominan dari bagian otak lainnya. Bisa itu bagian otak kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah, ataupun tengah. Karakteristik kita terbentuk dari dominan ini. Sebabnya, hal ini membuat setiap orang mempunyai caranya sendiri untuk belajar, bekerja, dan merasakan cinta. Di sini, yuk kita kenali karakteristik yang muncul dari setiap bagian otak yang dominan. Mari kita mulai dari otak kiri bawah. Karakter dengan dominan kiri bawah memiliki karakter berbentuk persegi. Maksudnya, karakter ini dapat digambarkan dengan ketepatan, keteraturan, dan terurut. Memberikannya sifat seperti disiplin, perfeksionis, mengejar kekayaan, dan berorientasi pada tugas yang jelas dan nyata. Bahasa cinta kiri bawah bersifat receiving gift. Dia suka mendapatkan hadiah yang dapat dikoleksi dan digunakan. Sebabnya, dia termotivasi dengan kepuasan materialistik, kestabilan, serta ide dan perintah yang jelas. Namun, dia membenci ketidakteraturan, terburu-buru, serta perubahan yang tiba-tiba. Gaya belajar kiri bawah bersifat kinestetik, yaitu cara belajar melalui proses pergerakan, sentuhan, ataupun kegiatan fisik, yang membuatnya lebih mudah memahami sesuatu jika hal itu dilakukan secara aktif melalui praktek. Namun, dia mudah menyerah di pertengahan jalan, sehingga diperlukan motivasi yang bersifat jelas, nyata, maupun materialistik. Melalui ini, kiri bawah dapat berkarir secara efektif sebagai artis, atlet, badan keuangan, dan banyak lagi. Setelah kiri bawah, yuk kita kenali kiri atas. Karakter dengan dominan kiri atas memiliki karakter berbentuk segitiga. Maksudnya, karakter ini dapat digambarkan dengan puncak, tinggi, dan utama, yang memberikannya sifat seperti cerdas, egosentrik, mengejar kepemimpinan, dan berorientasi pada hasil. Bahasa cinta kiri atas bersifat act of service. Dia suka mendapatkan pelayanan yang dapat dialami dan menunjukkan kualitasnya. Sebabnya, dia termotivasi dengan kompetisi yang nyata, peluang meningkatkan status diri, serta otoritas untuk mengendalikan. Namun, dia membenci kehilangan kuasa, keraguan, serta dimanfaatkan orang lain. Gaya belajar kiri atas bersifat visual, yaitu cara belajar melalui proses penglihatan, yang membuatnya lebih mudah memahami sesuatu jika hal itu memiliki grafis, seperti peta, diagram, dan infografis. Sebabnya, dia perlu mengenal teori dan gagasan dari pelajaran, agar dapat mencerna dan mengembangkan solusi secara maksimal. Melalui ini, kiri atas dapat berkarir secara efektif sebagai perwira militer, quality control, manager, dan banyak lagi. Setelah kiri atas, saatnya kita mengenal tengah. Karakter dengan dominan tengah memiliki karakter berbentuk persegi panjang. Maksudnya, karakter ini dapat digambarkan dengan perubahan dan transisi, yang memberikannya sifat seperti mudah beradaptasi, suka membantu, mengejar kedamaian, dan berorientasi pada sosial. Bahasa cinta tengah bersifat physical touch. Dia suka mendapatkan sentuhan, belayan, ataupun pelukan. Sebabnya, dia termotivasi dengan peran sosial, lingkungan baru, serta kenalan baru. Namun, dia membenci inisiatif rendah, pekerjaan yang kaku, serta hal yang terlalu detail dan terbelit-belit. Gaya belajar tengah bersifat
balance, yaitu cara belajar melalui proses penglihatan, pendengaran, dan sentuhan, yang membuatnya lebih mudah memahami sesuatu jika dilakukan secara praktek bersamaan dengan mendengar ataupun melihat. Sebabnya, dia mampu belajar melalui adaptasi dengan meniru dan membantu orang lain. Melalui ini, Tengah dapat berkarir secara efektif sebagai pembisnis jasa, relawan sosial, peneliti, dan banyak lagi. Setelah Tengah, selanjutnya kita kenal kanan atas. Karakter dengan dominan kanan atas memiliki karakter berbentuk galur atau tidak berbentuk. Maksudnya, karakter ini dapat digambarkan dengan fleksibel dan spontan, yang memberikannya sifat seperti imajinatif, suka berinovasi, mengejar ilmu, dan berorientasi pada kreativitas. Bahasa cinta kanan atas bersifat quality time. Dia suka mendapatkan waktu untuk berpikir, merenung, dan berkarya. Sebabnya, dia termotivasi dengan ide baru, kebebasan, serta waktu luang. Namun, dia membenci pemaksaan, kejenuhan, serta penolakan, debat, dan konflik. Gaya belajar kanan atas bersifat visual auditory, yaitu cara belajar melalui proses penglihatan dan pendengaran, yang membuatnya lebih mudah memahami sesuatu jika memanfaatkan media bergerak seperti animasi, video edukasi, dan dokumenter. Sebabnya, dia memiliki pertanyaan kritis dan sudut pandang unik saat menghadapi masalah. Melalui ini, kanan atas dapat berkarir secara efektif sebagai wirausahawan, penerbangan, desainer, dan banyak lagi. Setelah kanan atas, dominan terakhir, kanan bawah. Karakter dengan dominan kanan bawah memiliki karakter berbentuk lingkaran. Maksudnya, karakter ini dapat digambarkan dengan harmoni, seimbang, dan hangat, yang memberikannya sifat seperti berempati tinggi, pembicara yang handal, mengejar cinta, dan berorientasi pada perasaan. Bahasa cinta kanan bawah bersifat words of affirmation. Dia suka mendapatkan pujian, kata penyemangat, dan apresiasi. Sebabnya, dia termotivasi dengan berbagi perasaan, bekerja sama, serta perlakuan yang tulus. Namun, dia membenci konflik, perilaku agresif, serta tekanan waktu. Gaya belajar kanan bawah bersifat auditory, yaitu cara belajar melalui proses pendengaran, yang membuatnya lebih mudah memahami sesuatu jika dibantu dengan petunjuk yang dapat didengarkan. Sebabnya, dia membutuhkan orang lain yang mampu memimpin, mengingatkan, dan mengajarkan hal baru padanya. Melalui ini, kanan bawah dapat berkarir secara efektif sebagai administrasi negara, penegak hukum, guru, dan banyak lagi. Itu dia 5 dominan otak yang dapat berefek pada karakteristik kita. Jadi, dominan otak mana yang gambarkan kamu?